Oke Mamen, balik lagi nih sama Mimin di channel ini. Mimin mau ngasih tahu sedikit nih karena channel kemarin ada sedikit masalah. Jadi untuk sementara waktu konten-konten Mimin bakal diupload di channel ini. Dan buat Mimin yang udah mampir ke sini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya agar Mimin tambah semangat untuk konten setiap harinya. Kita bakal ngelanjutin alur cerita dari si Heon, dimana kemarin ia berhasil menyelesaikan quest dari skenario utama mengalahkan Prince raksasa. Dan sekian pun berpindah kepada manajer Guild Abyss dan ia sedang berbicara bersama Guild Master Guild Abyss, Merlin. Merlin berkata, semua proses yang sedang berjalan ini jadi agak merepotkan, bukan? Enggak, justru malah menjadi lebih mudah untuk kita. Apa kau nggak bisa melihat ini? Kebutuhan untuk mengeluarkan banyak uang dan memasang bounty untuk kepalanya telah menghilang. Ars Mage pada akhirnya membuat piala untuk dirinya sendiri. Sebuah piala yang didambakan yang mana dapat membuat siapapun terkenal dalam sekejap. Hanya dengan memburunya. Ditambah lagi dia menunjukkan banyak sekali kelemahannya dalam live streaming ini. Kekuatan tempurnya menakjubkan, tapi dia kekurangan mana, bukan? Dan mana recovery fail skill yang dia gunakan untuk memasok mana untuk dirinya sendiri bukankah cocok untuk PK karena karakteristiknya membuat penggunanya enggak bisa bergerak. Ditambah lagi sudah terkonfirmasi kalau ia bukan dalam layanan pelindungan Explore Guild yang VIP. Bahkan hanya memainkan gamenya enggak akan membuat mudah dengan wajah yang terpampang jelas. Jadi seluruh yang kita harus lakukan adalah mengincar sebuah celah yang dapat memberi kita ke arah pada skenario darinya. Dan Merlin mengatakan lagi, ayo kita persiapkan anggota guild kita. Kelihatannya dia mempercayai sistem pembatas level God War dan membuatnya bisa menggila dalam area level rendah. Tapi kita bisa memulai karakter baru dan mengejarnya dari level 1, kata si Merlin. Emma pun mengatakan lagi bahwa ia percaya kalau Merlin akan mempersiapkan sebuah class yang profesional dengan Ars Mage Streamer. Dengan otoritas Guild Abyss dan kekuatan finansialnya, seharusnya mungkin, bukan? Kembali lagi ke dalam game, Hyun mengatakan, aku nggak akan berhasil kalau nggak ada mereka berdua. Kerja bagus. Bagaimana kalau kita periksa titel dari hadiahnya? Yang pun memeriksa titel window. Ia mendapatkan Blue Rain Hunter. Deskripsi titel, sebuah titel yang diberikan kepada mereka yang mengalahkan Blue Rain. Hadiah titel seluruh stat bertambah 20. Wow, gila, seluruh statku bertambah 20. Benar, hadiah quest utama memang sangat bagus. Karena aku mengalahkan bos monster yang sangat raksasa, pasti akan ada banyak item yang bagus kudapatkan, bukan? Saat Heon membuka inventorinya, ia terkejut karena hanya mendapatkan 2 Blue Range Treasure. Hanya ada 2 item, apa ada yang kelupaan? Heon menoleh ke kanan kiri. Tidak, apa itu masuk akal, hanya dapat 2 item yang kudapat setelah aku mengalahkan seekor monster dengan ukuran seperti gedung apartemen. Dan rank unik apaan itu? Sialan, game sampah sialan. Tapi aku harus tetap membukanya. Saat Heon membuka item itu, ia mendapatkan Blue Rain Root Staff. Rank unik, level yang dibutuhkan di atas 56 dan sebuah staff yang dibuat dari akar Blue Rain setelah hancur dirinya. Mana Blue Rain yang sangat kuat bergejolak di dalamnya. Aku nggak membutuhkan sesuatu yang seperti ini. Saat si Heon melihat statsnya lagi, hal yang penting adalah pertukarannya dan harus bisa ditukar supaya aku bisa menghasilkan uang untuk membeli ayam. Wow, bisa dijual ya? Ayo kita jual sekarang untuk membeli ayam. Dan saat Heon melihat statusnya apa-apaan ini? Attack damage-nya 70 dan mana 99 plus. Kau benar-benar beda dari yang lain ya. Ia tiba-tiba dikagetkan dengan Tamaru yang mengatakan bahwa ia benar-benar berbeda dari yang lainnya. Heon kaget dan Tamaru mengatakan lagi,
Ia nggak pernah membayangkan bahwa ia mampu mengalahkan mutan aneh seperti itu. Dan Hyun mengatakan dalam hatinya, mari kita tenang dulu dan selesaikan quest utamanya. Dan yang lebih penting, hadiah quest utama dari rank legendary. Tentu saja itu enggak mudah. Sederhananya perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Sudah jelas kalau aku yang mengalahkannya. Dilihat dari seberapa banyak yang ku investasikan, jadi cepatlah berikan hadiah. Tiba-tiba si Eon diserang oleh aura dari kekuatan The Nameless God menyerapnya. Tunggu, apa-apaan itu? Kata si Tamaru. Hyun merasakan tekanan yang sebesar itu di dalam game God War. Ini sampai pada titik aneh yang mana layar game over masih belum muncul juga. Hyun mendapatkan pesan sistem bahwa semua pertahanannya berkurang secara drastis. Ia jatuh ke dalam kondisi di mana ia nggak bisa menggunakan skill-skillnya dan HP-nya mulai berkurang. Tidak, apa aku benar-benar akan mati seperti ini? Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari balik bajunya. Itu menyerap semua aura-aura dari Nameless God itu. Dan telur itu menyerap kekuatan The Nameless God. Wow, aku berhasil bertahan hidup karena telur ini ya. Saat si Hyun mengecek telur itu, Dragon's Egg, proses penetasan 3%. Wow, proses penetasan? Enggak mungkin. Tamaru menghampirinya lalu berkata, sepertinya kau memiliki sesuatu yang enggak diketahui. Dan bicarakan secara detail soal ini pada Seruiga. Dia sedang menunggu di luar. Saat si Hyun telah keluar dari Berserk of Forest, ia enggak dapat memasuki Berserk Forest lagi. Dan ia disambut oleh Wiga yang mengatakan bahwa akhirnya ia kembali. Melihat dari ekspresinya, sepertinya terdapat masalah yang serius. Apa yang terjadi? Hyun pun menceritakan segalanya yang terjadi saat ia mengatakan bahwa kekuatan Nameless God merasukiku dan berusaha membunuhnya. Pasti aku sudah mati kalau bukan karena telur itu. Kurasa itu dibuat untuk mengacaukan para player yang berusaha naik rank tanpa melakukan quest utama. Dan si Wiga mengatakan lagi bahwa ia baru saja menerima surat dari kerajaan Tongga. Ada hal serupa telah terjadi di sana. Muncul monster mutan yang tak pernah terlihat sebelumnya dan juga muncul kekuatan Nameless God. Mereka mengatakan kekuatan itu menyerang orang-orang. Orang-orang dari kerajaan Tongga yang melawan balik kekuatan itu telah mati. Tapi kau berhasil bertahan hidup. Cheon yang mendengar itu pun ia berkata, jadi kau ingin aku pergi untuk menyelidikinya ya? Benar, kalau begitu kau tiba di kerajaan Tongga, seseorang akan menemuimu. Dan Cheon mendapatkan skill book legendary. Wow, akhirnya. Dan Wiga mengatakan lagi bahwa ia akan mendengar detailnya dari orang itu. Quest baru telah muncul di alur skenario utama. Kategori quest main skenario. Informasi quest bertemu dengan si pengirim surat dari kerajaan Tongga. Dapat pergi ke area terlarang setelah menyelesaikan quest. Enggak ada yang khusus dari informasi tersembunyi. Aku harus pergi ke kerajaan Tongga untuk mencari tahunya lebih banyak. Bandingkan questnya untuk sekarang. Saatnya membuka item inventory. Ia mendapat pesan sistem bahwa apa Anda akan membuka Blue Range Treasure. Konfirmasi. Aku sudah mendapatkan step dari treasure yang pertama. Dan si Eon mendapatkan lagi Road Step Blue Range. Wow, ini lebih gila. Jumlah regenerasi mananya meningkat sebesar 20% dan kecepatan regenerasi mana meningkat sebesar 100%. Status regulernya memang biasa aja, tapi efek regenerasi mananya sungguh hebat. Kalau aku menggunakan staff ini bersama dengan mana recovery shield, bukankah masalah kekurangan manaku dapat teratasi? Telekinesis membuatku mudah untuk menggunakan keduanya secara bergantian ya. Wah, meskipun rank unik sepertinya item ini seharga dengan item rank legendary. Aku memilih staff dari treasure yang pertama karena aku membutuhkannya.
Senjata apa yang harus kupilih selanjutnya? Monster yang harus kuhadapi di kerajaan Tongga adalah Centaur. Jika aku membandingkan fisik dan skill guardianku dan Centaur itu akan lebih baik jika melengkapi guardianku dengan sebuah tombak. Dan Sion memilih Blue Rainbow Spear. Lalu ia mengatakan lagi dalam hatinya, aku akan memulai live stream soal senjata yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah aku mengiklankannya, aku akan menaruhnya di pelelangan. Jadi situasinya memaksaku untuk melakukannya. Haruskah aku membuka buku kartu skillnya sekarang? Dan Sion berkata, kumohon, Draconic mana? Keluarlah sekali lagi. Ia meminta Lucky untuk melolong sekali untuknya. Setelah Lucky melakukan itu, Hyun berterima kasih. Gold yang melihat itu pun mengatakan, haruskah aku melakukannya juga, Master? Enggak perlu. Saat si Hyun membuka kartu itu, Gold berkata, lolongan dari anjing busuk itu memang enggak banyak membantu. Enggak, itu sudah muncul. Itu benar-benar muncul. Skill Draconic mana? Rank Legendary. Efek skill Anda membangkitkan bagian kekuatan naga serta menyerap mana dari alam di sekitar Anda. Kecepatan regenerasi mana Anda meningkat drastis. Hyun pun berteriak senang. Akan kusingkirkan semua orang yang menghalangiku. Luar biasa. Master memang luar biasa, tambah si Gold. Dan ia mengatakan lagi, apa tujuan Master selanjutnya? Saya akan bersenang hati mengabdikan raga demi mengikuti Anda. Kita tak akan pergi ke tempat perburuan lainnya. Level maksimal di Kastil Tongga adalah 100. Saat aku berangkat dari kota Wi dan pergi ke Kastil Tongga menggunakan warp, aku akan diserang oleh player level 100. Bukankah hal itu yang bodoh jika pergi ke sana dengan tubuh level 50 ini? Aku harus memanfaatkan area ini sebaik mungkin. Kembali ke Seon yang berada di luar camp saat ia membuka minuman. Sembari ia mengatakan, aku benar-benar berusaha keras menaikkan levelku selama beberapa hari ini. Mana recovery fate, Draconic mana, Blue Rainbow Staff, Crescent Nickel, dan bahkan Shaolin Rings. Regenerasi manaku sangat hebat sampai-sampai manaku tak akan ada habisnya, meskipun masih belum cukup untuk Dragon Fever sih. Dan tiba-tiba Hyun mendengar ada yang berkata bahwa semuanya, dengarkan aku mendapatkan beberapa informasi melalui sumber yang sangat khusus. Itu adalah suara Hyukjo yang mengatakan bahwa 10 guild teratas telah bekerja sama dan memasang harga buronan untuk kepala Ars Magi Streamer. Wow, bagaimana mungkin? Dia kan enggak sehebat itu. Hyukjo, kau dengar rumor aneh lagi ya? Enggak, aku enggak berbohong. Kalau kau merekam video dirimu membunuh Ars Magi Streamer dengan melakukan PK, imbalannya adalah $100.000 dan enggak lebih enggak kurang. Ku dengar ini terjadi karena Ars Streamer telah memprovokasi guild-guild itu dengan kalimat seperti coba saja kalau kalian berani. Hyun yang mendengar itu pun memasang muka murungnya. Dan saat Seon berjalan pulang dan hendak mampir supermarket sebentar, ia mengatakan, siapa sih yang menyebarkan rumor-rumor tentangku kalau aku memprovokasi 10 guild sebesar itu? Hyukjo, bagaimana kalau dia si bajingan itu yang sebenarnya sumber dari segala rumor-rumor itu? Saat Seon membuka pintu supermarket dan tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan ia melihat, Hyung. Ia menjawab telepon itu. Ia berbicara cukup panjang dan lebar. Ia memasuki supermarket itu. Ia bertabrakan lagi dengan si wanita kemarin. Siapa sih namanya? Lee Seol. Iya. Dan kali ini HP si Heon retak layarnya dong. Kali ini retak sungguhan. Dan Lee Seol mengatakan,
Maafkan aku sedang terburu-buru dan aku orang ini lagi.